Pemirsa, kasus perceraian sedang marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pasangan yang sudah lama menikah, namun juga menghampiri pasangan yang usia pernikahannya masih seumur jagung sekalipun. Baru-baru ini juga kita saksikan kabar-kabar perceraian ini di sederet publik figur di tanah air. Baik pemirsa, kali ini kita akan terhubung dan berbincang dengan seseorang narasumber yang merupakan konsultan rumah tangga sekaligus pendiri kantor Samara, yaitu Mbak Meida. Halo Mbak Meida, selamat malam. Malam. Oke Mbak Gimana Meida, kabarnya? ini kita saksikan bersama Mbak Meida ya bagaimana maraknya kasus perceraian yang terjadi begitu. Bahkan dalam laporan BPS dari tahun ke tahun kasusnya terus meningkat Mbak Meida. Kemudian faktor utama yang jadi penyebab terbesarnya juga adalah pertengkaran, kemudian ekonomi, KDRT, orang ketiga dan banyak lagi. Baik pemirsa, sebagai Mbak Meida sebagai konsultan yang sudah menemui dan menangani kasus berkaitan dengan ini Mbak, pandangan Anda seperti apa? Motif apa yang paling banyak ditemui ketika di lapangan? Baik, Mbak. Di tempat layanan saya, penyebab kasus perceraian yang paling banyak saya tangani adalah berkaitan dengan perselingkuhan. Ini bukan karena sedang tren, karena ada banyak artis, selebgram, pejabat, maupun tokoh publik lainnya pada ketahuan selingkuh. Kemudian saya jawabnya juga ngikut tren, selingkuh juga enggak ya. Bukan seperti itu ya maksud saya. Jadi alhamdulillah layanan konsultasi di tempat saya ini sudah ada sejak 2015. Dan sejak itu pula kasus perselingkuhan itu sudah marak. Hanya saja tidak se-viral saat ini ya. Kemungkinan besar karena perkembangan teknologi juga mempengaruhi mudahnya kita menyampaikan dan mendapatkan informasi. Jadi perselingkuhan tokoh A, B, C, bahkan masyarakat biasa yang tidak terkenal sekalipun, info perselingkuhannya bisa kita ketahui dengan mudah. Nah, itulah yang membuat seakan-akan perselingkuhan saat ini sedang naik, sedang tren. Tapi sebenarnya perselingkuhan ini sudah ada sejak lama. Dan kasus perselingkuhan yang menjadi penyebab banyak berpisah ya, perpisahan ya. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan fisik saja. Banyak yang menganggap bahwa perselingkuhan itu ya hubungan badan, menginap di hotel dan sebagainya. Tapi banyak juga kasus perceraian yang saya tangani itu dasarnya disebabkan oleh perselingkuhan emosional. Misalnya nih, suami rajin kasih like dan komentar di postingan teman wanitanya. Komentarnya kalau kita baca seakan-akan tidak aneh, biasa saja. Nah, ini contohnya ya, ada wanita ngepost gambar sarapan untuk keluarganya gitu. Kemudian dikomentari oleh seorang suami seperti tadi. Orang awam menganggap itu ada unsur selingkuh di sini karena ini tidak ada unsur selingkuh di sini ya, karena hanya ngasih komentar gitu. Tapi coba kalau diamati, komentarnya ini menjurus pada flirting loh ya, atau menggoda. Sekali-kali dong mau dimasakin. Nah, banyak orang menormalisasi hal ini, gitu, menganggap hal ini wajar, biasa saja. Namanya juga teman, menggoda sedikit, nggak apa-apa lah. Niatnya kan cuman bercanda, nggak ada niat selingkuh gitu. Tapi disinilah justru letak celah masuknya virus perselingkuhan itu. Jadi tidak ada perselingkuhan fisik yang terjadi begitu saja. Sebagian besar perselingkuhan fisik diawali dengan perselingkuhan emosional. Ya seperti ini tadi, menggoda lewat like dan komentar di postingan media sosial maupun merespon WhatsApp story ya. Kemudian saling berbalas pesan yang menggoda, genit, gatal dan sebagainya ya. Nah, ketika pihak lawan yang sering digoda ini tadi kok menyambut, maka ya sudah terciptalah celah perselingkuhan di situ. Apalagi wanita ya, yang notabene kecenderungan berpikirnya adalah menggunakan perasaan. Nah, tapi di sisi lain ada suami orang yang begitu peduli dengan hal-hal kecil ini tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Pihak wanita baper dan menyambut. Kemudian pihak pria merasa tergugah syahwatnya. Selanjutnya apa yang terjadi lagi? Mereka intens ketemu, ngobrol, curhat, mulai kasih perhatian, kemudian menunjukkan kepedulian, mulai membanding-bandingkan orang ketiga dengan pasangan sahnya. Jadi
perselingkuhan fisik ini kemungkinan besar terjadi karena dimulai dari perselingkuhan emosional yang dinormalisasi, dianggap wajar. Inilah kasus yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian di tempat saya. Coba. Iseng di media sosial komen-komen gitu ya Mbak Meida ya. Baik, Mbak Meida, ini kan semakin kesini fenomena divorce ini justru jadi hal yang dinormalisasi ya Mbak, yang tadi mungkin Mbak bilang, dan ini kan menjadi apa ya, sentimen bagi generasi milenial atau orang-orang yang belum menikah ketar-ketir begitu dengan pernikahan. Mungkin Mbak Meida, solusi atau langkah preventif apa yang bisa kita lakukan nih Mbak? Baik, terkait pertanyaan ini saya punya dua jawaban. Bagi yang sudah menikah, langkah preventifnya seperti apa, dan bagi yang belum menikah, bagaimana agar tidak takut menikah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagi yang sudah menikah dulu nih, antisipasinya adalah mengurangi intensitas ngobrol dan bertemu dengan lawan jenis saat sudah menikah. Ini penting. Setelah menikah, sahabat istri adalah suami, sahabat suami adalah istri. Jadi ngobrolnya, curhatnya, kemudian marah, jengkel, minta dukungan, mengeluarkan unek-unek, ngasih perhatian, kemudian kepedulian, ngasih waktu, semuanya kita jor-joran kasih ke pasangan. Istri mungkin punya teman dekat laki-laki ya, mereka sering bareng curhat, minta bantuan masalah pekerjaan, masalah uang juga sering saling membantu, sering hangout bareng ya, karena memang satu geng sebelumnya dan sebagainya. Nah, setelah menikah harus dibatasi, baik pertemuan maupun ngobrolnya, karena sekali lagi perlu diingat bahwa perselingkuhan fisik selalu diawali dengan rasa nyaman karena terbiasa bersama dan dukungan emosional. Saran kedua nih bagi yang sudah menikah ya, jangan cemas berlebihan karena melihat banyaknya kasus perselingkuhan yang terungkap di media. Karena tiap pasangan suami istri itu memiliki ujiannya masing-masing. Jadi jangan cemas berlebihan ya. Jangan-jangan suamiku di luar sana juga selingkuh. Nah, akhirnya kita bisa capek mental kalau cemas tanpa bukti seperti ini. Daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, lebih baik fokus menghadapi apa yang ada di hadapan kita saat ini. Misalnya nih, meningkatkan skill yang dimiliki, memperkuat ibadah, fokus membahagiakan diri sendiri ya, dan mendidik anak sebaik mungkin. Kemudian ini yang selanjutnya nih, saran bagi milenial yang punya trust issue terkait pernikahan ya. Betul. Saran saya, perbanyak referensi mengenai perjalanan pernikahan yang indah. Gitu. Kita bisa membaca, nonton video ataupun ngobrol dengan pasangan yang terbukti berhasil bertahan dalam pernikahannya. Pasangan model seperti ini harus kita ajak ngobrol, kita gali lebih dalam pengalaman mereka. Bagaimana menghadapi gejolak naik turunnya pernikahan, bagaimana menghadapi pasangan yang kadang sikapnya menjengkelkan, tidak sesuai ekspektasi, bagaimana menghadapi perbedaan pendapat dan kepentingan dan sebagainya. Ya, tidak semua pernikahan itu selalu buruk kok, tidak selalu dihiasi dengan perselingkuhan ya. Tidak semua orang mendapatkan ujian dari pasangan sendiri. Nah, cerita-cerita tentang pernikahan yang indah inilah yang perlu banyak digali, kemudian dibagikan pada para milenial. Karena framing media sosial tentang pernikahan saat ini menurut saya cukup menyedihkan ya. Media sosial terutama nih banyak membahas tentang pernikahan yang berakhir karena perselingkuhan, KDRT. Sehingga para milenial menarik kesimpulan secara general bahwa oh, pernikahan itu seperti ini ya. Ngeri ya. Lebih baik hidup sendiri aja lah, nggak ada beban, nggak ada masalah, nggak disakitin, nggak diselingkuhi, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya pemikiran yang tidak tepat ya. Insya Allah banyak pernikahan yang bertahan dan prosesnya berlangsung indah. Oke, baik Mbak Meida, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama kami malam ini untuk berbincang-bincang. Semoga fenomena maraknya kasus perceraian ini tidak menjadi momok yang menakutkan gitu ya bagi semua orang, baik bagi yang sudah menikah ataupun akan menikah. Yang tadi mungkin sudah Mbak Meida sampaikan juga tipsnya. Selamat beraktivitas kembali Mbak Meida, semoga selalu dan selamat malam. Iya, selamat malam.